Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini, pertemuan perdana, kita akan mulai membahas tentang tafsir ayat-ayat pilihan ya. Dan ada beberapa judul tentang kitab ini ya. Sebagian diberi judul dengan tafsir ayatin fil Qur'anil Karim. Tafsir ayatin fil Qur'anil Karim ya, itu mentafsirkan ayat-ayat, tidak seluruhnya tapi ayat-ayat pilihan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat-ayat dengan kebanyakannya dengan metode yang seperti yang beliau lakukan dalam kitab Tauhid, yaitu beliau menyebutkan ayat, kemudian beliau menyebutkan wa fiha masail, ada permasalahan-permasalahan dalam ayat ini. Permasalahan satu, permasalahan kedua, atau kalau kita faedah ke satu, faedah kedua, faedah ketiga, dan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami ya, dengan kekuatan istimbat yang Allah berikan kepada beliau ya, sehingga beliau mengambil faedah-faedah ayat yang luar biasa. Dan sebagaimana kita ketahui, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dalam buku-bukunya, kalau boleh saya katakan, beliau mubdi'. Mubdi' itu maksudnya beliau inovatif dalam menulis. Seperti bagaimana beliau menulis kitab Tauhid yang belum pernah ada yang menulis sebelumnya, seperti kitab Tauhid yang mengumpulkan seluruh permasalahan secara detail tentang Tauhid al-Uluhiyah, yang sebenarnya sudah tersebar di buku-buku para ulama sebelumnya, seperti buku-buku Ibnu Taimiyah, buku Ibnu Qayyim rahimahumullah. Tetapi beliau kumpulkan secara rapi, kemudian dibikin bab-bab. Demikian juga lihat judul-judul buku beliau, semuanya seperti Al-Qawaidul Arba'. Ya, ini juga kaidah-kaidah luar biasa yang beliau ringkaskan, seperti Al-Usul Salasah. Ide inovatif beliau bagaimana berusaha membahas tentang 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap orang dalam kuburan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian beliau mulai membahas hal tersebut. Jadi maksud saya inovatif dalam membuat judul-judul buku. Demikian juga seperti Masail Jahiliyah. Itu buku luar biasa ya, bagaimana beliau kumpulkan semua permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang dicela oleh Nabi, dicela dalam Al-Quran. Kemudian kita diperintahkan untuk menyelisihi perkara-perkara tersebut. Dan belum ada sebelumnya ulama yang punya, yang lihat ide untuk mengumpulkan masalah-masalah tersebut sampai puluhan atau mungkin 100 lebih masalah-masalah jahiliyah. Dan beliau kemudian mengumpulkan permasalahan-permasalahan tersebut. Ini juga adalah inovatif menurut saya. Demikian juga ketika beliau menulis tentang Al-Kabair. Al-Kabair yang kita tahu seperti yang ma'ruf adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, maka beliau membuat kitab Al-Kabair yang beda dengan Al-Kabairnya Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Sehingga seorang ketika membahas Al-Kabair Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dia merasa bahwa ini pelengkap dari Al-Kabairnya Az-Zahabi. Itu beliau inovatif ketika menulis judul-judul buku. Ya. Demikian juga buku-buku beliau yang lain. Di antaranya dalam tafsir ayat-ayat pilihan, maka beliau juga menafsirkan dengan istimbat yang luar biasa dari ayat-ayat tersebut, yang semoga dengan kemudahan yang Allah berikan pada kita, kita akan membaca dari tafsir beliau tersebut. Dan biasa tafsir beliau selalu nuansa tauhid sangat dalam setiap faedah-faedah yang beliau sarikan dari tafsir ayat-ayat tersebut. Kemudian di antara keistimewaan kitab ini, tafsir ayat-ayat pilihan, bahwasanya penulisnya adalah ma'ruf Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang berjalan di atas manhaj para salaf ya. Sehingga ketika beliau mengistimbatkan faedah-faedah dari ayat-ayat, maka kita merasa aman karena kita tahu beliau di atas sunnah, dan cara beliau menulis buku juga di atas sunnah,
yang dibangun di atas dalil maupun Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Demikian juga perkataan para salaf. Berbeda kalau kita lihat sebagian mufassir yang terkadang terpengaruh dengan sufiyah sehingga kemudian dia bawakan faedah-faedah nuansa sufiyah. Ya. Atau misalnya penafsirnya atau mufassirnya terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah maka kemudian mentakwilkan berbagai macam ayat dibawa kepada makna-makna bahkan menolak tafsiran-tafsiran para salaf seperti Ar-Razi ketika menafsirkan As-Samad maka dia menolak sebagian perkataan para salaf yang menjelaskan tentang makna As-Samad secara bahasa karena tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah yang beliau miliki ya. Demikian juga mungkin penafsir yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Yunani maka kita ada was-was. Kalau orang tidak punya landasan akidah yang kuat dan bimbingan dari Allah bisa terpengaruh dengan tafsiran-tafsiran yang keluar dari jalurnya, keluar dari jalurnya. Berbeda kalau kita baca kitab tafsir dari ayat-ayat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maka kita akan lihat tafsir beliau dalam tanda kutip itu kita merasa aman, tentram karena beliau berjalan di atas dalil, dalil. Kemudian di antara keistimewaan tafsir ini, tafsirnya juga mudah, bahasanya tidak susah, ya karena langsung seperti kitab tauhid, bab, ayat, kemudian faedah 1, faedah 2, faedah 3, faedah 4, dan kita diajak untuk memikirkan faedah tersebut dari mana sisi pengambilannya, ya, sisi pengambilannya. Oh ternyata ayat ini faedahnya ini, oh ternyata ayat ini faedahnya ini salah satu metode yang menurut saya asyik ketika kita diletakkan ayat di hadapan kita kemudian disebutkan faedah-faedah, tugas kita untuk merenungkan, memikirkan dari mana faedah ini dan ini kita diajak untuk berpikir bersama ya. Ini di antara keistimewaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya. Oleh karenanya saya akan bacakan beberapa pujian-pujian terhadap beliau terkait dengan tafsir beliau ini ya. Seperti ada seorang ulama yang sezaman beliau ya dan ahli bahasa ya. Seorang ahli sejarah yaitu Husain bin Abi Bakar bin Ghannam ya. Beliau berkata kana rahimahullah rahmatan wasi'ah qad u'tiya fil Qur'an fahman wa qadan hadidan. Beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas telah diberikan pemahaman yang kuat menyala yang tajam terkait Al-Qur'an. Ya. Wa maqulan bahiran musiban sadidan dan beliau diberi anugerah perkataan beliau lurus, tepat ya. Kemudian mantiqan muwaffaqan majidan diberikan juga perkataan yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan-perkataan yang agung. Fakana idza takallama 'alal ayati wa nazzalaha 'alal waqi' bahara sami'a kalamuhu. Ketika beliau berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau tatbik praktekkan dengan kejadian yang ada yaitu dengan realita, maka orang yang mendengar penjelasan beliau akan terkagum-kagum, yaitu beliau kalau ini ayat ini contoh nyatanya realitanya seperti ini misalnya, atau praktek nyata terhadap ayat ini realitanya seperti ini, maka menunjukkan bagaimana kemampuan istimbat beliau, tajamnya pemahaman beliau sehingga orang yang mendengar akan kagum dengan tafsiran beliau. Demikian juga misalnya seorang ahli sejarah yang ahli bahasa juga ahli nasab Utsman bin Bishr dalam kitabnya Unwanul Majd fi Tarikhin Najd ya. Beliau berkata wa kalamuhu rahimahullahu taala dan perkataan Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala al-Qur'an tentang Al-Qur'an aktsar min mujallad lebih dari satu jilid sekarang dikumpulkan 400 halaman. Berapa halaman? 400 halaman ya. Dan saya sekarang sedang minta teman-teman untuk menerjemahkan. Nanti kalau terjemah mungkin akan dibagi PDF atau buku nanti kita lihat biar antum kalau ngaji ada bukunya ya. Sekarang lagi apa? Lagi proses ya. Sekarang antum ngelamun dulu ya. Bukunya lagi proses, insya Allah udah jadi, entah dicetak, entah dibagi PDF.
sehingga antum bisa ngikutin ya. Ya, lebih dari 1 jilid, yaitu sekitar 400 halaman sekarang dicetak. Atafihi bil ajabil ujab, maka beliau mendatangkan tafsiran-tafsiran yang menakjubkan, min takririt tauhid. Dan tadi tafsiran beliau biasa ada nuansa tauhid ya. Seperti beliau ketika menulis sirah, mukhtasar sirah, beliau juga arahkan kepada nuansa tauhid. Beliau punya perhatian yang dalam tentang tauhid dan memerangi kesyirikan, sehingga beberapa tatkala beliau membahas sirah nabawiyah pun beliau tidak lupa untuk menyampaikan tentang nilai-nilai tauhid ya. Sampai beliau juga membahas tentang sita mawadhi' minas sirah, 6 peristiwa dalam sirah juga terkait dengan masalah tauhid. Kata Ibn Bishr, buku beliau tentang tafsir itu lebih dari 1 jilid, yaitu sekarang 400 halaman. Maka beliau mendatangkan perkataan yang menakjubkan, min takriri tauhid, tentang tauhid, wa ma'rifati syirik, tentang makna syirik, wa kullu ayatin wa qissatin ya'ti 'alaiha bi'iddatin masail, dan setiap ayat atau kisah beliau datangkan setelah itu beberapa permasalahan atau beberapa faedah-faedah. Hatta ata min qissati Musa wal Khadir, sampai ketika beliau ketika akan menafsirkan kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wasallam fi suratil Kahfi, biqaribin min mi'atin mas'alah. Hampir beliau keluarkan 100 permasalahan atau 100 faedah dari kisah pertemuan Musa dan apa? Khadir. Nanti insyaallah kita baca ya. Maksudnya kisah itu aja bisa ada 100 apa? Faedah. Berarti benar-benar beliau berusaha berpikir keras untuk mengambil faedah-faedah dari kisah tersebut. Tentunya semua dengan dalil ya, bukan dari pikiran kosong tapi dengan dalil. Dan ini menunjukkan ketajamnya dan kuatnya cerdasnya beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim berkata rahimahullah, walahu minal masail mustanbatat min kitabillah ma yaqsuru anhu fahmul fuhul al-afadil wala yaqdiru ala ibrazihi dhawut tadqiq minal amathil takallama ala ghalibis suwar wastanbata minha minal fawaid ma lam yusbaq ilaihi. Kata Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, atau Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah punya faedah-faedah dan istimbat-istimbat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang banyak orang-orang hebat tidak mampu memunculkan istimbat-istimbat tersebut. Ya, tidak mampu untuk orang yang teliti, yang detail pun tidak mampu mengeluarkan istimbat faedah-faedah dari ayat tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan beliau membahas yaitu kebanyakan surat-surat, kemudian beliau mengeluarkan faedah-faedah yang belum pernah ada orang isyaratkan faedah-faedah tersebut, yaitu faedah-faedah yang banyak. Seperti tadi kisah Khadir Musa saja sampai lebih dari 100 ya. Faedah-faedah yang mungkin orang tidak terpikirkan ternyata dalam ayat tersebut ada. Ayat ini menunjukkan ini, ayat ini menunjukkan ini, ayat ini menunjukkan ini, ayat ini menunjukkan ini, berarti bagaimana beliau berpikir keras untuk mengeluarkan faedah-faedah. Sampai ada seorang yang penulis yang menasakh kitab tafsir ini, beliau tulis di depan kitab tersebut setelah dia menasakh tafsir Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, beliau berkata, hadal kitab law yuba'u biwaznihi zahaban lakana al-ba'i huwal maghbun. Ya, seandainya saya sudah tulis buku ini kemudian saya jual dibayar dengan emas seberat buku saya ini, tentu sang penjual rugi. Sang penjual apa? Rugi, karena ini pun ditukar dengan emas, emas masih kalah karena sang penulis tadi merasa faedah banyak yang dia dapatkan dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ini kita sudah kenal bagaimana istimbat beliau yang luar biasa dalam banyak buku-buku beliau. Kalau kita baca kitab tauhid, istimbat beliau luar biasa. Kita baca aja misalnya Sittat Mawadhi' minas Sirah. Bagaimana beliau ambil faedah dari kisah-kisah, 6 kisah dalam sirah nabawiyah. Faedah yang mungkin tidak kita pikirkan tapi luar biasa. Beliau mengeluarkan faedah-faedah tersebut. Ya. Sama ketika beliau tulis tentang masail jahiliyah, ambil dari faedah dari ayat, dari hadis, kemudian beliau susun. Saya bilang beliau inovatif dalam hal ini. Inovatif dalam hal ini ya. Dan sebelumnya juga ada ulama-ulama yang inovatif dalam menulis buku. Contoh seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, inovatif dalam menulis kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu seperti kitab usul fikih yang pertama dan juga mengandung masalah hadisiyah dalam kitab tersebut. Seakan-akan belum ada yang menulis seperti Al-Imam
Syafi'i. Bahkan dia mengatakan juga yang pertama kali menyusun buku fikih seperti kitab adalah Imam Syafi'i. Inovatif dalam menyusun suatu buku dengan bab-bab fikih adalah siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ini maksudnya inovatif ya. Inovatif ya. Yang belum pernah didahului oleh ulama sebelumnya. Sama seperti Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari, ya sebelumnya belum ada yang menyusun seperti kitab Sahih Al-Bukhari. Inovatif dalam menulis suatu buku, dan demikian juga Allah memunculkan para mujaddid, para ulama-ulama yang perbaharui agama ini. Di antara mereka ada inovasi-inovasi dalam penulisan judul-judul buku. Dan itu adalah hal yang wajar jika Allah memberikan taufik kepada para ulama tersebut. Seperti Syekh Abdul Wahab rahimahullah ketika menulis kitab tafsir juga inovatif ya. Oleh karena semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memahami kitab beliau ya. Taib. Syekh Muhammad rahimahullah taala membuka kitabnya dengan tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Kita bacakan. Beliau berkata rahimahullah taala, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi." Ya. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Wa ahataka bihiyatatika, dan menjagamu dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawallaka fid dunya wal akhirah, dan Allah mengurusmu di dunia maupun di akhirat. Ini doa, dan ini kebiasaan Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala dalam buku-buku beliau. Beliau membuka kitabnya dengan doa, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Di sini juga beliau buka kitabnya dengan doa agar Allah memberi petunjuk kepada pembaca untuk bisa taat kepada Allah, dan untuk dijaga oleh Allah, dan untuk diurusi urusannya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Ditolong oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihissalam, engkaulah waliku di dunia maupun di akhirat. Engkaulah penolongku, engkaulah pengurusku di dunia maupun di akhirat. Tawaffani muslima wa alhaqini bis salihin. Wafatkanlah aku dalam dalam kondisi Islam, ya, tawaffani muslimah, dan susulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ini doa yang sangat penting, karena kalau Allah tidak berikan kita petunjuk, kita enggak akan menjalankan ketaatan kepadanya. Kalau Allah tidak jaga kita, kita akan menyimpang. Kalau Allah tidak ngurus kita, siapa yang bisa ngurus kita? Terlalu banyak urusan yang tidak mampu kita urusan sendiri. Harus Allah yang mengurus kita. Kalau enggak, kita enggak bakalan mampu, enggak, bingung mulai dari mana, mengakhirinya bagaimana. Dunia, apalagi di akhirat. Siapa yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata setelah berdoa, beliau kata, "I'lam, ketahuilah, anna maqsudas salati wa ruhaha wa lubbaha huwa iqbalul qalbi 'ala Allah taala fiha." Tujuan daripada salat dan ruhnya dan intisarinya adalah konsentrasi hati, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan salat. Fa idza sulliyat bila qalbin fahiya kal jasad alladzi la ruha fiha. Jika ternyata dikerjakan salat tersebut tanpa hati yang hadir, maka salat tersebut seperti jasad yang tidak ada ruh di dalamnya, ya, tidak ada ruh di dalamnya. Makanya dikatakan para ulama sepakat sungguhnya kadar pahala sesuai dengan kadar hadirnya hati kita dalam salat tersebut. Sungguhnya kadar pahala dalam salat sesuai dengan kadar hadirnya hati kita dalam salat tersebut. Semakin banyak kalau kita salat, semakin banyak lamunan, pikiran kemana-mana, semakin kurang pahalanya. Semakin kita konsentrasi, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala salat kita. Maka kadar pahala sesuai dengan kadar kekhusyuan, konsentrasi hati kita kepada Allah. Beliau disebut dengan iqbalul qalbi 'ala Allah, itu fokusnya hati kepada Allah, ya. Ini penting bagi kita, karena kita sendiri menyadari betapa sering kita sholat, hati tidak fokus. Benar atau tidak? Benar. Tahu-tahu kita Allahu Akbar, tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullah. Kapan kita fokus? Kalau imam lupa baru kita fokus. Ya. Nah, ini apa namanya? Sering kita lupa. Makanya ada seorang syekh pernah cerita, dia pernah sholat, kemudian habis sholat maghrib, sholat isya, kemudian dia bikin sayembara. Dia berkata kepada para jamaah, "Wahai jamaah, tadi kita sholat maghrib, siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah."
Tadi imam rakaat pertama baca surat apa? Rakaat kedua baca surat apa? Pada lupa ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mungkin ada yang mau jawab tapi malu-malu. Akhirnya jamaah nggak ada yang jawab. Karena lupa. Kadang kita assalamualaikum. Imam tadi surat apa? Lupa. Baca surat padahal tadi baca mungkin Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas atau baca Al-Fil sama surat yang lainnya. Tapi karena pikiran sering melayang, ditanya, "Tadi baca surat apa?" Enggak ada yang jawab. Katanya jangan bikin malu ya ikhwan. Jawab. Tadi imam baca surat apa? Rakaat pertama, rakaat kedua. Akhirnya ada anak kecil angkat tangan. Saya tahu. Tapi imam baca apa? Katanya rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah. Saya kadang-kadang kita pikiran melayang kita lupa. Tadi imam baca surat apa ya? Benar lupa. Ya. Menunjukkan kita kurang fokus. Kita tidak menghayati sholat tersebut. Ya, dan itu hal yang sering kita alami. Ya. Padahal tujuan dari sholat adalah connecting dengan Allah. Gimana kita connecting secara tubuh tapi secara pikiran kita kemana-mana. Maka kata beliau, jika sholat dilakukan tanpa konsentrasi hati, maka seperti jasad tanpa ruh. Jasad tanpa, karena ruh sholat adalah tadi konsentrasi. Wa yadullu ala hadza qauluhu ta'ala, dan menunjukkan akan hal ini, yaitu bahwasanya sholat tersebut seperti tidak ada nilainya. Firman Allah, fawailul lil musallin, dalam surat Al-Ma'un, ayat 4 sampai ayat 5. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Jadi Allah mencela sholat seperti dia sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai. Ini sholatnya dicela. Karena seperti jasa tanpa ruh. Fafussira sahu, maka kemudian beliau mengatakan, perhatikan sini, beliau mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim apa? Sahun. Di sini as-sahu, lalai, ditafsirkan dengan 3 tafsiran oleh para ulama. Tafsir yang pertama, maksudnya as-sahwi an waqtiha, lalai dari waktunya. Dari waktunya. Yaitu lalai dari waktunya. Kemudian yang kedua, tafsirannya adalah ai idha'atuhu, yaitu melalaikan salat sampai lewat waktunya. Wasahwu amma yajibu fiha, yaitu lalai dari kewajiban salat, lalai dari kewajiban sholat yang seharusnya dia lakukan. Dan yang ketiga, as-sahwu an huduril qalbi fiha, ini yang lalai dari menghadirkan hati, lalai dari konsentrasi hati. Konsentrasi hati. Inilah 3 kelalaian yang disampaikan oleh para ahli tafsir ketika menafsirkan alladzina hum an sholatihim apa? Sahun. Kemudian lihat bagaimana cara istinbat beliau. Ini tentu beliau baca dari banyak buku ulama penjelasan, kemudian beliau menyampaikan kembali. Wa yadullu ala dzalik al-hadits, ya. Karena salat harus ada waktunya ya. Salat tidak boleh ditunda ya. Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sudah ditentukan waktunya, maka tidak boleh lari dari waktunya. Jangan sampai kita tunda-tunda salat apalagi sampai keluar apa? Waktunya. Kemudian kita juga sholat harus ada rukun, syaratnya harus dipenuhi. Adapun sholat rukun tidak terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, sholat tidak ada nilainya. Sama demikian juga sholat tapi pikiran kemana-mana dari awal sampai akhir, maka sholat tersebut seperti jasad tanpa ruh, dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang lalai dari 1 dari 3 ini, maka dia tercela, tercela. Kemudian beliau menyebutkan hal ini ditunjukkan, penafsiran seperti ini ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW ketika Nabi wa yadullu ala dzalikal hadits alladzi fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah sallallahu mencela salatnya orang munafik. Rasulullah mengatakan tilka salatul munafik, itulah salatnya orang munafik. Sampai 3 kali kata Rasulullah sallallahu tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah tata cara salat munafik, itulah tata cara salat orang munafik, itulah tata cara salat orang munafik. Bagaimana tata caranya? Perhatikan. Yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama. Dia duduk salat asar, dia tidak salat asar. Nyantai nunggu sampai matahari mau tenggelam. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, ketika matahari sudah berada di 2 tanduk syaitan akan tenggelam, qama, langsung dia berdiri, fanaqaraha arba'an, maka dia salat seperti burung cepat mematuk 4 rakaat.
La yadhkurullaha fiha illa qalila. Maka dia tidak mengingat Allah dalam salat tersebut kecuali cuma sedikit. Kata Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa wasafahu bi idha'atil waqti bi qaulihi yarkubu syams. Kata Nabi, tilka itulah salat orang munafik. Itulah salat orang munafik. Itulah salat orang munafik. Sama kalau kita perhatikan 3 kelalaian. Yang pertama, lalai dari waktu. Apa lalai dari waktu? Rasulullah mengatakan, yajlisu yarkubu syams. Dia mengintai apa? Matahari. Ya. Melihat-lihat, mengintai matahari. Matahari. Menunggu matahari apa? Tenggelam. Jadi nunggu, belum. Jadi namanya apa? Lalai dari waktu. Karena sholat asar itu waktunya hatta tasfar syamsu, ya. Malam yasfar syams. Sebelum matahari menguning, itu sholat asar. Maka tidak boleh seorang sengaja menunda sholat asar sampai mau tenggelam matahari. Kecuali darurat. Seperti dia baru mendarat dari pesawat, atau dia dalam kemacetan sehingga dia tidak bisa sholat kecuali menjelang maghrib. Ini tidak apa, namanya waktu darurat. Adapun seorang enggak ada halangan, santai-santai, ngobrol, minum kopi, ya, minum teh, nanti belum. Maghrib jam berapa? Jam 6 kurang 10. Belum, nanti jam 6 kurang 15 baru kita sholat. Ini enggak boleh. Ini haram, karena itu tata cara sholat orang apa? Munafik. Dia menyia-nyiakan waktu, dari waktu yang terpilih menjadi waktu darurat tanpa ada darurat. Adapun kalau orang dalam kondisi darurat, boleh. Rasulullah SAW mengatakan, man adraka raq'atan qabla maghibi syams faqad adraka salat. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat sebelum terbenam matahari, dia dapat waktu salat. Kita dalam kondisi baru mendarat, masih ada waktu 5 menit lagi kita salat 1 rakaat. Kemudian rakaat kedua, 3, 4 di waktu tenggelam matahari tidak mengapa, karena tadi kita dalam kondisi apa? Darurat. Adapun sengaja enggak boleh. Rasulullah mengatakan tilka salatul munafik. Jadi dia melihat matahari, tunggu tenggelam. Tunggu mau tenggelam. Maka di sini dia lalai apa, ikhwan? Lalai apa lah? Lalai waktu. Baik. Setelah mau tenggelam tiba-tiba rajin. Semangat. Koma yangkur. Maka dia sholat seperti matuknya burung. Ya. Sholat seperti burung mematuk. Burung mematuk ada yang santai-santai gini enggak? Burung mematuk cepat enggak? Kalau burung pelan-pelan, burung lagi mabok. Burung matuk. Cepat. Ini berarti lalai dari sisi apa ini? Lalai dari apa? Rukun sholat. Dari kewajiban sholat. Kewajiban sholat. Karena sholat harusnya tumakninah. Gimana sholat? Namanya bukan sholat. Seperti itu. Itu lalai dari kewajiban. Sholat seperti ini, sholat tidak sah. Karena buru-buru. Ya, tidak seperti matuk. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ini apa? Apa yang lalai? Lalai dari khusyuk. Lalai dari menghadirkan konsentrasi hati. Tidak ingat Allah kecuali sedikit. Maka ini adalah lalai dari khusyuk atau konsentrasi. Maka benarlah tafsiran para ulama tentang hal ini, ya. Kemudian berkata, "Idza fahimta dzalik," ya. Tadi fa wasafa bi adhafil waqt bi qawlihi, maka Nabi menyifatkan orang munafik ini disifati dengan membuang-buang waktu, melalaikan waktu karena yarkubu syams, menanti matahari tunggu tenggelam. Wa bi idha'atil arkani bi dzikrihi an-naqr, dan menunjukkan dia lalai dari rukun-rukun salat karena salatnya seperti matuk, ya. Ya, kemudian juga bagaimana dia melalaikan bi idha'ati huduril qalbi, di mana dia tidak fokus, tidak iqbal qalb ala Allah, tidak fokus kepada Allah. Rasulullah mengatakan la yadhkurullaha fiha illa qalila, dia tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Idza fahimta dzalik, jika kau faham hal ini, fafham nau'an wahidan minas salat wa huwa qiraatul Fatihah. Maka jika kau faham akan apa yang saya sampaikan ini, maka cobalah kau memaham satu saja dari bagian salat yang sangat membantu kita untuk bisa khusyuk dalam salat,
bisa menghadirkan ruhnya salat dan kita terlepas dari 3 kelalaian ini. Wa huwa qiraatul Fatihah. Dia ngajak kita untuk fokus baca apa? Al-Fatihah. Jangan kita baca Al-Fatihah asal-asalan, ya, tapi kita baca dengan fokus agar kita bisa konsentrasi kepada Allah. La'allallah an yaj'ala salataka fi salawatil maqbulah. Semoga kalau kau bisa faham Al-Fatihah dengan baik, maka Allah akan menjadikan salatmu di antara salat yang diterima. Al-mudha'afah, al-mukaffirah, yang pahalanya dilipat gandakan. Al-mukaffirah lidzunub, yang menghapuskan dosa-dosa, ya, yang menghapuskan. Maksudnya salatmu akan menjadi berkualitas sehingga berdampak. Di antara dampaknya salatmu diterima, kemudian pahalanya berlipat ganda dan bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Karena kita tahu bahwasanya Al-Fatihah adalah surat yang agung, ya, yang dibaca dalam salat, ya, dibaca dalam salat. Tapi ada faedah disebutkan juga terkait dengan kelalaian orang-orang munafik, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang munafik mereka nunggu matahari akan tenggelam, sehingga ketika matahari sudah berada di baina qarna syaitan. Ini apa maknanya? Baina qarna syaitan, di antara 2 tanduk, ya. Allah alam bisawab, banyak ulama yang menafsirkan dengan zahirnya, yaitu ketika matahari mau tenggelam, banyak orang-orang kafir yang sujud kepada matahari tersebut. Ketika itu syaitan menampakkan dirinya dan syaitan benar-benar punya tanduk dan dia seakan-akan berada di matahari. Sehingga kalau lihat dari jauh seakan-akan matahari apa? Tenggelam di antara 2 tanduknya. Sehingga mereka sujud kepada syaitan, di mana syaitan ada tanduknya, dan matahari terbenam di bawah, di belakang kepalanya, di antara 2 tanduknya. Karena mereka sedang sujud kepada syaitan. Oleh karenanya kita dilarang sholat ketika matahari sedang tenggelam. Karena kita bertasyabbuh dengan orang-orang kafir yang sedang sujud kepada matahari. Dan mereka ketika sedang sujud kepada matahari, syaitan menampakkan matahari tersebut seakan-akan sujud di antara 2 tanduknya. Itu makna terbenam di antara 2 tanduk syaitan. Allah berfirman juga tentang orang munafik dalam surat An-Nisa, selain dalam surat Sahih Muslim tadi, dalam surat An-Nisa ayat 142. Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah." Sungguhnya orang munafik menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah yang menipu mereka. Allah balas tipuan dengan apa? Tipuan. Ini banyak bahasan dalam tafsir. Wa idza qamu ila sholati, kalau mereka hendak salat, qamu kusala, maka mereka salat dengan sangat malas. Yura'unan nas, mereka riya, ingin dipuji oleh manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit, ya. Oleh karenanya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ada 3 sifat, menambah 3 sifat yang lain dari sifat orang salatnya orang munafik. Ada 3 sifat yang lain. Dari surat An-Nisa ayat 142 ada sifat yang berikutnya, sifat yang keempat, yaitu terlambat salat, yaitu tidak salat berjamaah. Sengaja tidak salat berjamaah. Beliau mengambil faedah dari innal munafiqina yukhadi'una Allah, mereka nipu Allah. Jadi seakan-akan itu menipu orang beriman, seakan-akan mereka salat padahal mereka tidak salat berjamaah. Makanya mereka kalau paling berat adalah salat Isya dan salat apa? Subuh. Asqalus salawat al munafiqin salatul Isya wa salatul Fajr. Yang paling berat. Kenapa? Karena di zaman itu salat Isya dan salat subuh gelap. Sehingga mereka kalau enggak datang enggak ada masalah, enggak ada yang lihat. Tapi kalau salat duhur, asar, maghrib mereka ke masjid. Kenapa? Karena kalau mereka tidak ke masjid ketahuan. Kalau mereka tidak ke masjid, mereka apa? Ketahuan, ya. Ya. Makanya wa ma yatakhallafu anha ila munafiqun ma'luman nifaq. Kata sahabat, sungguh kami melihat orang yang sakit dipapah untuk dihadirkan di masjid untuk salat berjamaah. Di zaman itu kalau ada yang tidak salat berjamaah, maka pasti orang munafik yang kemunafikannya diketahui. Maka agar tidak dituduh munafik, mereka berbohong.
Sehingga mereka datang sholat ketika sholat yang masih terang. Sholat apa? Zuhur, asar sama maghrib. Ketika sholat yang gelap, mereka hilang. Karena tidak ketahuan. Kalau mau berangkat sholat maghrib, isya dan subuh apa faedahnya? Maka sangat berat bagi mereka. Jadi di antara sifat mereka tidak sholat berjamaah. Yang kedua, di antara sifat mereka yang berikutnya Allah sebut dalam surat An-Nisa adalah kasal, itu malas. Malas mengerjakan sholat tapi malas dalam mengerjakannya. Tidak semangat, ya. Tapi malas, kayaknya berat sholat tersebut. Makanya Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan sholat, mereka kerjakan salat malas. Kemudian sifat berikutnya yuraunan nas, mereka riya. Mereka riya, yaitu riya ketika sholat, ya. Adapun yang tadi wala yuzkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Inilah 6 sifat orang munafik, ya. 3 disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, 3 lagi ditambahkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Kita berusaha jangan seperti orang munafik, ya. Kalau kadang-kadang malas tapi kita semangatin, ya. Kita malas bukan karena ingin, mungkin lagi badan lagi lemas, tapi ya itu lain. Tapi ini malas memang mereka nggak mau ingat Allah. Cuma karena nggak enak sama orang, nanti dibilang apa, nanti ketahuan munafik, maka mereka berangkat. Baik, maka Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala mengajak kita agar tidak sholatnya seperti orang munafik. Agar hati bisa konsen, beliau mengajak kita merenungkan tafsir surat Al-Fatihah. Kita bacakan. Beliau berkata, rahimahullah ta'ala, wa min ahsani ma yaftahu lakal baba fi fahmil Fatihah hadithu Abi Hurairah alladhi fi sahih Muslim. Di antara perkara yang paling bagus untuk bisa membuka pintu bagimu dalam memahami tafsir surat Al-Fatihah adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam sahih Muslim. Ya, jadi agar kita paham Al-Fatihah dengan baik. Al-Fatihah disebut dengan apa? Salat. Di antara nama Al-Fatihah banyak. Di antaranya namanya adalah apa? As-salat. Qala, ya, kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Qala Allah ta'ala. Ini hadis dalam Sahih Muslim yang mengajari kita makna tentang Al-Fatihah. Qala Allah ta'ala. Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Karena Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam Al-Quran, dalam hadis. Semua yang diriwayatkan dari Nabi oleh Nabi dari Allah selain di Al-Quran namanya hadis apa? Qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtu salat, aku membagi salat. Perhatikan dalam hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu salat, aku bagi salat. Aku membagi salat. Apa yang dimaksud salat sini, ikhwan? Salat sini maksudnya apa? Surat Al-Fatihah. Kenapa disebut salat? Karena rukun utama salat adalah apa? Al-Fatihah. Sampai Al-Fatihah disebut dengan salat. Dia rukun yang paling utama. Dia rukun yang paling utama. Seperti kita mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Tentu ada kewajiban-kewajiban yang lain. Tetapi kewajiban yang paling super wajib, rukun yang paling rukun, ya, ruknur rakin adalah wukuf di padang apa? Arafah. Wukuf di padang Arafah. Ya. Seperti Rasulullah juga bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah, yaitu doa intisari ibadah. Ibadah banyak, tapi yang paling menunjukkan seorang sedang beribadah kepada Allah, itulah kondisi benar-benar beribadahlah ketika berdoa. Karena dia sebagai hamba mengakui kehinaannya, kelemahannya, kemudian dia meminta kepada Allah. Ini benar-benar ibadah yang sangat agung, lebih tampak daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Padahal ibadah banyak, tapi Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Sama seperti Al-Hajju Arafah. Padahal rukun haji banyak. Ada ihram, ada tawaf ifadah, ada sa'i haji. Rukun haji banyak. Kewajiban haji juga lebih banyak lagi. Ya, mabit di Mina pada hari-hari tasyrik, mabit di Muzdalifah. Banyak kewajiban-kewajiban haji. Tapi ketika Rasulullah mengatakan Al-Hajju Arafah menunjukkan yang paling penting dalam haji adalah apa? Wukuf di Arafah. Sama seperti Rasulullah, Allah menamakan qasamtus salat. Aku membagi salat. Padahal dimaksud salat sebagai apa? Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah dinamakan dengan salat, menunjukkan dia rukun yang sangat penting dalam salat. Qasamtus salat baini
wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi salat antara hambaku dan diriku menjadi dua bagian. Dua bagian. Yaitu setengah buat Allah, setengah buat hamba. Ya. Setengah buat Allah, setengahnya buat apa? Hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan. Baina wa baina abdi nisfain, aku bagi menjadi dua bagian, setengah-setengah. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al abdu, jika hamba berkata dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat pertama. Ini di antara dalil yang mengatakan Al-Fatihah ayat pertamanya ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena Allah mengatakan, aku bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Kalau hambaku berkata alhamdulillah rabbil alamin, Allah tidak mengatakan jika hambaku membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang kuat bahwasanya Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Adapun bismillah hanyalah pembuka surat seperti surat-surat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi setelah itu Allah mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim. Allah mengulang Ar-Rahmanir-Rahim. Sehingga menunjukkan bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim diulang dua kali. Ya, menunjukkan bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian dari ayat Al-Fatihah. Tetapi tentunya disunahkan kita baca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca apa? Al-Fatihah. Ini pendapat yang tentu mendapat madhab Syafi'i tidak. Madhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Namun wallahu alam bisawab yang lebih kuat, ayat pertama adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya yang paling kuat ini. Karena Allah mengatakan aku bagi Al-Fatihah menjadi dua. Setengah buatku, setengah buat hambaku. Ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, berarti ayat berapa? Ayat pertama. Ketika hambaku berkata alhamdulillah alamin, aku berkata, Allah berfirman, qala Allah hamidani abdi, hamidani abdi. Hambaku telah memujiku, ya. Hambaku memujiku. Memujiku. Kemudian, wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, ayat keberapa ini? Ayat ke-2. Maka Allah mengomentari, Allah berkata, majjadani, Allah berkata, asna alayya abdi. Asna alayya abdi. Itu hambaku menyanjungku. Asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Wa idza qala, kemudian yang ketiga, azan ya. Azan dulu deh kalau gitu. Azan dulu. Baik, ikhwan, kita lanjutkan. Kemudian ketika hambaku berkata, Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, dan ini terkait dengan pengagungan penguasa hari pembalasan, raja di hari pembalasan. Ada yang baca Maliki yaumiddin, maknanya adalah raja hari pembalasan. Kalau Maliki yaumiddin artinya penguasa hari pembalasan. Dan benar itu hari yang sangat agung, tidak ada raja sama sekali pada hari tersebut. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah sang raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Limanil mulkul yaum, siapa pemilik kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar, pemilik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Maka perkataan Malik yaumiddin mengandung pengagungan. Karena menimbulkan rasa takut, makanya ketika hamba berkata, Maliki yaumiddin, ya. Raja di hari pembalasan atau penguasa pembalasan, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Karena waktu hari pembalasan tidak ada yang bisa ngatur. Kalau kita di dunia sekarang masih ada raja sok ngatur, masih ada ini sok ngatur. Hari kiamat mana yang mau ngatur-ngatur? Enggak ada. Manusia dibangkitkan, telanjang, tidak punya apa-apa, tergiring, tidak ada yang dibawa kemudian disidang, enggak bisa berbuat apa, malaikat tidak bisa apa-apa, para nabi tidak bisa apa-apa, semua benar-benar kata Allah, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini. Makanya itulah makna dari apa? Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, mengandung makna yang pengagungan. Makanya Allah mengatakan majjadani abdi, sungguhnya hambaku sedang mengagungkan aku. Kemudian ayat yang keempat, ini ayat ketiga. Ayat keempat apa? Di tengah-tengah. Di sini kata Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah berkata, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Wali abdi masal. Ayat ini antara aku dan hambaku. Ini buat aku, Allah. Yaitu hamba mengatakan, ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu. Dan ini untuk hambaku. Untuk hambaku. Karena hambaku minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Minta tolongnya apa? Baru dia mengungkapkan apa permintaannya. Ya. Kalau ibadah untuk Allah, adapun minta tolong untuk hamba. Maka wali abdi mas'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Ini ayat keempat. Ayat yang kelima berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat berapa keempat? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku yang ini, wali abdi ma sa'al. Kata Allah, aku kabulkan. Sirat tersebut adalah yang keenam, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang keenam, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri anugerah kepada mereka. Itu jalannya orang-orang hebat, yaitu dalam ayat yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya, minan nabiyyin itu para nabi. Para apa? Siddiq, kemudian apa? Syahid, para syuhada. Ini orang-orang paling top. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, bukan jalan sembarangan. Dan salihin. Ini orang-orang top semua ya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini orang-orang top. Jadi kita minta yang tinggi, minta ditunjukkan jalan orang-orang hebat. Baru ayat yang ketujuh, ini yang benar, ayat ini adalah ayat yang ketujuh, ini yang keenam, ini yang ketujuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti akan kita bahas ya. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan juga jalan orang-orang yang kau sesatkan. Yang murkai apa? Yahudi, yang disesatkan apa? Nasara. Tapi faedah bahwasanya ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani, kata Allah, kami telah berikan kepada engkau 7 ayat. Yaitu maksudnya Al-Fatihah. Cuma para ulama khilaf, 7 itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mengatakan dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin jumhur ulama, yaitu Malikiyah, Hambaliyah dan Hanafiyah. Adapun yang mengatakan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim adalah mazhab Syafi'iyah. Ya, mazhab Syafi'iyah. Wallahu alam bisawab, yang lebih kuat pendapat mayoritas ulama. Kalau mazhab Syafi'iyah, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki yaumiddin ayat keempat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat ke-5, ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim, yang sisanya ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 1 ayat. Adapun kalau kita bilang mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, maka ayat ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dan kalau kita lihat ayat ini bagi 2 benar. Yang sebenarnya seperti ini. Bagi 2 berarti 3,5 buat Allah, 3,5 buat apa? Hamba. Benar atau tidak? Ini 3 sebelah, perhatikan. Bisa dihitung enggak? 1, perhatikan. 1 ya toh? 2, 3 sama setengah, ya enggak? Benar enggak? 3,5. Yang buat hamba 1, 2, 3 sama setengah. Jadi pas setengah-setengah. Jadi wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah dimulai dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nanti kita lanjutkan lain kali. Pelan-pelan, jangan buru-buru, karena nanti kalau buru-buru antum nggak paham. Benar atau tidak? Benar ya. Santai aja, nggak ada yang diburu kan? Bukunya juga belum jadi. Tapi demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mau ditulis begini apa lanjut langsung? Enak ditulis apa enggak? Ditulis saja. Tapi kalau tulis lama nggak habis-habis. Nanti lihatlah ya, terserah Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.